delivery. Maksudnya yaitu metode pemberian obat kepada pasien dengan cara meningkatkan konsentrasi obat di beberapa bagian tubuh secara spesifik. Tujuan utama pengembangan sistem pengantaran target adalah untuk meningkatkan kontrol dosis obat pada tempat spesifik seperti pada sel jaringan atau organ, sehingga akan mengurangi efek samping yang tidak diinginkan pada organ non-target. Suatu molekul obat sangat sulit mencapai tempat aksinya karena jaringan seluler yang kompleks pada suatu organisme, sehingga sistem pengantaran ini berfungsi untuk mengarahkan molekul obat mencapai sasaran. Berikutnya yaitu jelaskan kelebihan dari target drug delivery. Kelebihan dari target drug delivery yaitu pertama, meningkatkan kemanjuran pengobatan, kedua, menurunkan efek samping, ketiga, meningkatkan lokalisasi spesifik, keempat, meningkatkan kepatuhan pasien, kelima, menurunkan dosis, keenam, farmakokinetik dimodulasi, ketujuh yaitu terkontrol biodistribusi. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan strategi target drug delivery. Strategi drug delivery adalah yang pertama, penargetan pasif. Ini didasarkan pada akumulasi obat di daerah sekitar lokasi target, seperti lokasi dalam jaringan tumor, atau disebut juga peningkatan repetensi permeabilitas atau disingkat dengan MPR. Jenis seperti ini penargetan terjadi dengan hampir semua jenis pembawa pengiriman. Penargetan pasif sebenarnya keliru karena tidak dapat benar-benar. Yang kedua yaitu penargetan aktif, di mana melalui penggunaan interaksi reseptor ligan. Penargetan aktif menggambarkan penargetan obat interaksi, namun interaksi antara ligan dan reseptor hanya mungkin terjadi ketika keduanya dekat, kurang lebih 0,5 mm. Pengiriman obat yang tersedia saat ini, sistem dapat mencapai target berdasarkan sirkulasi darah dan ekstravasasi. Karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penargetan reseptor aktif sebenarnya berarti interaksi ligan reseptor, tapi itu terjadi hanya setelah sirkulasi darah dan ekstravasasi. Penargetan aktif dibagi menjadi 3 level. Pertama adalah obat ke lapisan kapiler dan situs target organ atau jaringan, misalnya dalam kasus jaringan limfatik, rongga peritoneum, rongga pleura, ventrikel cerebral, mata, sendi, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu penargetan orde kedua, yaitu penargetan obat ke sistem tertentu seperti sel tumor, misalnya ke sel Kupffer di hati. Berikutnya orde ketiga, yaitu jenis penargetan obat di mana obat dilokalisasi secara intraseluler di lokasi target melalui endositosis atau melalui ligan di mediasis entry di mediasi. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan aplikasi target drug delivery, di mana aplikasinya yaitu berupa drug delivery dengan nanopartikel, konjugat obat polimer, liposom nanopartikel, hibrida lipid polimer, dendrimes adalah struktur nanosintetis unimolekuler bercabang ukuran sekitar 20 nanometer, terdiri dari inti atau titik fokus, beberapa lapisan bercabang untuk berulang dan padatan tinggi, hidrogel, partikel nano terbungkus di dalam membran trombosit manusia, nanokapsul, pendekatan lain atau penargetan ligan, yaitu ada beberapa penargetan lain untuk pemberian obat dan penargetan, termasuk strategi di mana terapi digabungkan dengan penargetan ligan yang memiliki kemampuan mengenali antigen yang terkait dengan tumor. Jadi ini khusus bermanfaat dalam pengobatan kanker. Kemudian miosom, yaitu vesikel mikroskopis yang dirakit sendiri terdiri dari surfaktan, non-ionik, dan kolesterol. Kemudian kapsul pintar dengan rilis payload spesifik lokasi GI lokasi. Kemudian antibodi monoklonal terapi. Berikutnya yaitu antibodi monoklonal adalah molekul yang diproduksi di laboratorium sehingga yang meniru
beresiko dialami dalam tubuh. Pengiriman obat yang ditargetkan sekarang berkembang cepat karena potensi untuk mengantarkan obat di lokasi tertentu. Hal ini menyebabkan injeksi dosis yang lebih rendah serta penurunan efek samping yang signifikan lebih jelas sebelumnya karena ketidakefisienan sistem pengiriman obat apapun untuk diberikan obat-obatan di tempat tindakan khusus. Penerapan nanoteknologi dalam pengiriman obat memiliki khususnya meningkatkan pengiriman obat-obatan. Ada banyak nanopartikel yang telah disetujui untuk penggunaan klinis dan meskipun mereka masih dalam tahap pengembangan, mereka memegang kunci. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.